Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaril Utama dengan NIM 2301101201301 301 atas Budi. Dan saya Medina Wanita Izeti dengan NIM 230110110130105 dari kelas IFTP kelompok 2 dengan asing Atas Budi. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai acara 1 praktikum IRT mengenai anatomi dan fisiologi organ reproduksi betina. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan serta manfaat. Untuk tujuan sendiri yaitu untuk mengetahui bentuk, letak, struktur, dan fungsi organ reproduksi ternak jantan dan betina serta mengetahui hormon yang bekerja pada organ reproduksi. Untuk manfaat sendiri, supaya mahasiswa mampu mengetahui, memahami secara baik dan benar mengenai fungsi, bentuk, letak, dan struktur organ reproduksi ternak beserta organ reproduksi yang bekerja. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai materi dan metode. Untuk materinya sendiri yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu adalah organ reproduksi ternak jantan dan betina, ruminansia dan juga unggas. Untuk ruminansia menggunakan komoditas ternak berupa sapi dan kambing, sedangkan untuk unggas sendiri menggunakan komoditas ternak berupa ayam. Bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah masker, hand gloves, dan juga label penanda. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan anatomi organ reproduksi ternak jantan dan betina meliputi letak, bentuk, dan struktur dari video penjelasan yang telah diberikan oleh asisten dan juga video yang telah dijelaskan fungsi dari masing-masing organ reproduksi beserta perbedaan antara organ reproduksi. Selain itu, asisten juga menjelaskan mengenai mekanisme hormon yang terjadi pada organ reproduksi dan juga asisten membuka sesi diskusi dan juga sesi tanya jawab mengenai materi yang telah diberikan. Hasil pembahasan yang pertama ada organ reproduksi ruminansia. Yang pertama ada organ reproduksi jantan. Organ reproduksi jantan terdiri dari testis, epididymis, falciparum, vesicular seminalis, kelenjar Cooper, dan juga penis. Testis berfungsi dalam proses pembuatan zat kelamin jantan atau sperma dan hormon. Selanjutnya, skrotum merupakan pembungkus testis dan berfungsi untuk memastikan sperma dalam kuantitas baik. Di dalam testis terdapat sel interstitial yang terdiri dari sel lipid yang dapat menghasilkan hormon. Hormon ini dapat dihasilkan karena adanya bantuan dari interstitial cell stimulating hormone. Kemudian ada epididymis yang memiliki bentuk seperti pipa, panjang dan berliku yang memiliki fungsi untuk mengangkut, menyimpan, memasak, dan mengentalkan sperma. Lalu selanjutnya ada vas deferens yang merupakan saluran yang menghubungkan antara epididymis dan ureta serta memiliki fungsi untuk mengangkut sperma. Lalu selanjutnya ada vesicular seminalis yang merupakan salah satu kelenjar yang berfungsi untuk menambahkan bersih pada semen. Kelenjar prostat memiliki karbohidrat asam dan kelenjar ini dapat mengumpulkan cairan dari kelenjar vesicularis. Selanjutnya, kelenjar Cooper memiliki susunan berupa sekreta, lumen, sitoplasma, badan basal, dan sel epithel, serta fungsi dari kelenjar Cooper yaitu sekresi fosfolipase A yang memiliki racun. Ureta merupakan saluran yang berfungsi sebagai pembuangan urin. Lalu di dalam penis ruminansia, ini merupakan flexura sigmoid. Flexura sigmoid ini merupakan penis yang berbentuk S atau R. Penis ruminansia sendiri bisa memanjang dan memendek seperti keunikan bentuk penis berhuruf S maupun R. Penis ruminansia terbagi menjadi 3, dan penis memiliki fungsi sebagai organ kopulasi. Selanjutnya ada organ reproduksi betina yang terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, cervix, vagina, dan vulva. Ovarium merupakan organ penting dalam reproduksi yang memiliki fungsi memproduksi sel telur. Selanjutnya ada oviduk. Oviduk itu bentuknya berliku dan menjulur dari ovarium hingga cornus uterina. Fungsi dari oviduk itu sebagai tempat fertilisasi. Selanjutnya ada uterus yang merupakan saluran muskuler yang terdiri dari kornua, korpus, dan cervix. Uterus memiliki fungsi sebagai tempat telur yang sudah dibuahi dan tempat pertumbuhan zigot. Selanjutnya ada vagina yang memiliki struktur bentuk seperti tabung memanjang dari cervix sampai vestikulum. Vagina terletak di dalam pelvis. Vulva merupakan alat reproduksi bagian luar yang memiliki fungsi sebagai organ kopulasi dalam hubungan seksual. Selanjutnya yang kedua pembahasan yaitu organ reproduksi unggas. Yang pertama organ reproduksi jantan. Organ reproduksi jantan, unggas, dan ruminansia tidak terlalu jauh perbedaannya, namun di unggas hanya ada testis, epididymis, falciparum, dan papilla. Organ dalam reproduksi unggas jantan adalah testis. Testis memiliki bagian tubular yaitu sebagai penghasil sperma dan sel Sertoli yang menghasilkan nutrisi untuk sperma. Selanjutnya pada bagian interstitial testis yang terdiri dari sel lipid yang akan menghasilkan hormon testosteron. Jaringan yang terdiri dari sel lipid dan berfungsi sebagai tempat sekresi hormon steroid, androgen, dan testosteron yaitu jaringan interstitial testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematahan sel sperma. Epididymis memiliki bentuk tapi terbentuk dari beberapa bagian yang terdiri dari kaput, korpus, dan cauda. Falciparum merupakan alat transportasi serta penyimpanan spermatozoa yang dibawa oleh saluran epididymis. Selanjutnya, papilla. Papilla berfungsi sebagai alat kopulasi. Selain itu, papilla atau palus terbagi menjadi 2, yaitu palus protudens yang melakukan penjuluran dari dasar protodens dan palus non protodens yang terletak pada dasar protadium yang merupakan bentuk dari penebalan mucosa corpus callicicum medianum. Selanjutnya, organ reproduksi unggas betina. Terdiri dari ovarium, infundibulum, magnum, isthmus yang merupakan oviduk, uterus, vagina, dan juga kloaka. Ovarium merupakan salah satu bagian primer dalam reproduksi unggas betina. Struktur dari ovarium tersusun atas beberapa bagian. Ovarium ini memiliki bentuk menyerupai buah anggur yang berada di rongga parut dan berdekatan dengan ginjal sebelah kiri. Selanjutnya, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Lalu selanjutnya ada oviduk yang terbagi menjadi 4 bagian. Bagian oviduk terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, dan sel gland. Oviduk sendiri berfungsi sebagai tempat sekresi albumen, membran terabang, dan membentukkan perangkap telur. Infundibulum tersusun atas membria. Infundibulum berfungsi sebagai penangkap sel telur yang sudah matang. Sedangkan magnum tersusun atas mandibula tubuler yang memiliki bagian yang panjang. Magnum sendiri berfungsi sebagai tempat sintesis albumen. Lalu selanjutnya ada isthmus yang berfungsi sebagai tempat pembentukan membran terabang. Selanjutnya ada uterus yang berfungsi sebagai tempat pembentukan telur. Saat uterus terjadi hidratasi putih telur yang kemudian menjadi kerabang telur. Lalu ada vagina. Vagina berfungsi sebagai tempat untuk menahan telur dan akan dikeluarkan apabila memiliki bentuk yang sudah sempurna. Selanjutnya, kloaka yang berfungsi sebagai tempat keluarnya ekskreta. Baik, mekanisme hormon diatur oleh hipotalamus. Hipotalamus mulai menghasilkan hormon GnRH yang bertujuan untuk menstimulus kelenjar pituitari bagian
depan agar melepaskan hormon FSH dan LH yang akan aktif jika dapat masuk dan ditangkap oleh sel sekretori adenohipofisis. FSH dan LH pada ruminansia jantan berhubungan dengan spermatogenesis. Hal ini sesuai dengan pendapat Anwar Sanjianto yang menyatakan bahwa FSH berperan dalam berkembangnya folikel pada sperma, sedangkan LH memiliki peran dalam stimulus program proses reproduksi hormon testosteron serta memproduksi dan mematangkan sperma. Selanjutnya, mekanisme hormon pada ternak unggas jantan yang diatur oleh hipotalamus. Hal ini sesuai dengan pendapat Kasiyati yang menyatakan bahwa hipotalamus menyekresikan hormon DNH yang bertugas untuk mengawasi produksi hormon reproduksi seperti FSH, LH, dan juga BP. Tiap hormon reproduksi memiliki peran masing-masing dalam mekanisme reproduksi ternak unggas jantan. Sebagai contoh, FSH yang berperan dalam sekresi sel Sertoli sebagai penyedia nutrisi untuk sperma dan menstimulus pembentukan sperma di tubulus seminiferus. LH berfungsi sebagai pengeluar hormon testosteron serta merangsang leading sekresi hormon testosteron, dan ABP yang disekresikan oleh sel Sertoli akan mengikat hormon testosteron. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai siklus reproduksi ternak ruminansia dan juga unggas betina. Dimulai dari siklus reproduksi ternak ruminansia betina terlebih dahulu, yang dimulai dari rangsangan hipotalamus, GNRH, hipofisa, yang kemudian bercabang menjadi adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa bercabang tiga lagi menjadi FSH, LH, dan LPH. FSH mengaruhi folikel dan folikel kemudian ke estrogen, dan LH mengaruhi estrogen juga, tetapi juga yang lainnya yaitu mengaruhi ovulasi, kemudian begitu juga kebuntingan dan juga kegagalan. Jika kebuntingan menghasilkan CL, begitu pula dengan kegagalan juga menghasilkan CL. Kemudian jalan ke progesteron, sedangkan jalan gagal itu ke lisis maksudnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang neurohipofisanya, kemudian yang lainnya yaitu oksitosin dan relaksin. Yang kemudian oksitosin merangsang kontraksi uterus, sedangkan relaksin merangsang dilaktasi serviks. Namun keduanya termasuk dalam faktus. Kemudian setelah saya menjelaskan yang ruminansia betina, saya akan menjelaskan yang unggas betina. Unggas betina dimulai dari rangsangan hipotalamus, GNRH, dan hipofisa yang dibagi menjadi dua juga, adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa sama halnya dengan yang di ruminansia betina, itu FSH, LPH, dan LH. FSH itu merangsang ovarium, estrogen, dan progesteron. Estrogen merangsang perkembangan folikel, progesteron menjaga saluran telur berfungsi tetap normal. LPH itu fungsinya untuk sifat mengerami telur ya. Nah, LH fungsinya untuk ovulasi dan pelepasan yolk atau kuning telur. Selanjutnya ada neurohipofisa yang merangsang oksitosin dan berguna untuk pengeluaran telur. Ruminansia betina mengalami pubertas dengan adanya birahi dan ovulasi. Pubertas merupakan kemampuan untuk reproduksi. Pubertas merupakan kemampuan awal alat reproduksi jika alat reproduksi tersebut telah berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Siklus pubertas pada ruminansia dimulai dari rangsangan yang diterima dari otak, kemudian diteruskan ke hipotalamus yang disekresikan oleh GNRH. Hipofisa meneruskan sinyal menuju adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa distimulasi oleh FSH, LH, dan LPH yang kemudian menghasilkan folikel, ovulasi, dan susu. FSH menghasilkan hormon estrogen dan progesteron dari rangsangan ovarium. Hormon estrogen dan progesteron itu berfungsi untuk pubertas dan persiapan kebuntingan. Kemudian kebuntingan merupakan perkembangan anak di dalam uterus. Hal ini sesuai dengan pendapat Mage yang menyatakan bahwa kebuntingan merupakan suatu keadaan di mana anak sedang berkembang dalam suatu uterus ekor anak betina. Kebuntingan dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu partus atau kebuntingan dipengaruhi oleh hormon kortisol yang akan memproduksi PGF2 alfa yang dari yang ini sesuai dengan pendapat Hal ini sesuai dengan pendapat Kartawirawan yang menyatakan bahwa kebuntingan dipengaruhi oleh hormon kortisol yang memproduksi PGF2 alfa yang menyebabkan pecahnya korpus luteum dan penurunan hormon progesteron. Hormon relaksia akan membuat sendi, panggul, dan serviks ruminansia betina dalam keadaan rileks. Hormon estrogen akan mengendalikan endokrin dan penampilan estrus, dan hormon oksitosin akan memicu kontraksi uterus akibat banyaknya suplai PGF2 alfa yang mempercepat terjadinya kelahiran. Pubertas pada unggas betina dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu FSH, LH, estrogen, dan progesteron yang mempengaruhi pubertas dari unggas betina tersebut. Hormon-hormon ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu hormon FSH yang berperan dalam perkembangan folikel dan graf yang membutuhkan banyak estradiol agar folikel dapat membesar, dan berakibat hormon estrogen pada folikel ikut meningkat. Peristiwa ini akan memicu ovulasi karena adanya penurunan hormon FSH dan kenaikan hormon LH dalam darah, sehingga akan terjadi penegangan pada ovidum, kontraksi matangnya epitel atau aktifnya silia, serta cairan sekresi bertambah. Sedangkan LH menyebabkan terjadinya lisis pada korpus luteum yang berakibat terhambatnya sekresi FSH. Progesteron meningkat karena lisis pada korpus luteum sehingga folikel tidak akan matang. Terbentuknya telur dipengaruhi oleh reproduksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyantani 2021 yang menyatakan bahwa awal terbentuknya telur terjadi pelepasan kuning telur akibat adanya LH yang akan ditangkap oleh infundibulum, dan terjadi penambahan albumen telur yang terjadi di magnum dan terdiri atas 88% air dan 11% protein, mineral, glukosa, dan tanpa lipid. Kuning telur akan menetap selama 3 jam, lalu kuning telur akan terpisah di bagian infus menjadi 2 bagian, yaitu luar dan dalam. Selanjutnya, rahang telur sendiri akan dibawa ke uterus untuk disempurnakan dan akan tinggal selama 20-21 jam untuk diarami, yang dipengaruhi oleh LPH. Hormon juga mempengaruhi keluarnya telur. Hal ini sesuai dengan pendapat Sujarwo tahun 2019 yang menyatakan bahwa pengeluaran telur telah melalui proses pengeraman selama 21 yang dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Sekian dari kami, melalui yang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pugu Setiawan dengan NIM 23010120120036. Kali ini saya akan menjelaskan tentang acara praktikum ilmu reproduksi ternak, yaitu tentang acara 2, gametogenesis dan uji kualitas semen.
Gametogenesis ini merupakan suatu proses pembentukan sel gamet dari ternak jantan dan betina. Tujuan untuk praktik ini yaitu untuk mengetahui dan mempelajari proses pembentukan sel gamet ternak jantan dan betina. Gametogenesis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu gametogenesis ternak jantan dan gametogenesis ternak betina. Gametogenesis ternak jantan ini disebut spermatogenesis yang terjadi dalam organ tubulus seminiferus pada ternak jantan. Kemudian tahap-tahap dari spermatogenesis yaitu spermatogenium yang merupakan sel diploid mengalami fase mitosis menjadi spermatosit primer yang masih bersifat diploid. Kemudian spermatosit primer mengalami pembelahan secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder yang sudah bersifat haploid. Kemudian spermatosit sekunder ini menjalani pembelahan lagi secara meiosis 2 menjadi spermatid. Spermatid ini nantinya akan berdiferensiasi untuk membentuk sperma. Kemudian yang selanjutnya adalah gametosis pada ternak betina yang bernama oogenesis. Oogenesis ini terjadi pada organ ovarium pada ternak betina. Tahap-tahapnya yaitu bakal sel telur yang bernama oogenium mengalami pembelahan secara mitosis menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer ini akan mengalami pembelahan lagi secara meiosis pertama untuk menjadi oosit sekunder. Oosit sekunder ini sudah menjadi sel haploid. Kemudian sebelumnya tadi oosit primer itu yang masih diploid yang membelah secara meiosis itu membentuk oosit sekunder dan badan polar. Badan polar ini akan melisis, artinya tidak mengalami perkembangan lagi. Sementara oosit sekunder akan mengalami meiosis tahap kedua untuk menjadi ootit dan badan polar. Badan polar yang terproduksi dari oosit sekunder ini juga akan mengalami lisis. Sementara ootitnya akan berdiferensiasi menjadi ovum atau sel telur. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi sel gamet. Sel gamet jantan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Kepalanya itu terbagi lagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu akrosom, nukleus, dan sentriol. Akrosom ini berfungsi untuk menghasilkan enzim hyaluronidase yang bertugas untuk menembus ovum pada bagian korona radiata. Kemudian akrosom ini juga memproduksi enzim akrosin yang membantu sperma untuk menembus zona pelusida. Selanjutnya bagian kepala yang selanjutnya itu adalah nukleus, yaitu inti dari sel sperma ini. Sel gamet jantan maksudnya berisi materi genetik dan mengatur aktivitas pada sel sperma. Kemudian yaitu sentriol yang berfungsi sebagai bagian penghubung antara kepala dan bagian badan. Selanjutnya bagian sperma itu ada badan yang terdiri dari mitokondria yang berfungsi untuk respirasi sel dan penghasil energi sekaligus untuk membantu ekor sperma untuk bergerak. Kemudian yang terakhir itu adalah ekor yang berfungsi sebagai alat penggerak sperma. Kemudian selanjutnya ada morfologi sel gamet betina atau sel ovum. Sel gamet betina ini terdiri dari beberapa bagian yaitu korona radiata dan zona pelusida. Korona radiata ini merupakan lapisan terluar dari oosit yang fungsinya sebagai tempat bertemunya atau tempat sperma untuk menembus bagian terluar dari ovum. Kemudian yang kedua itu adalah zona pelusida yang terdiri atau tersusun dari glikoprotein, terdiri dari 3 lapisan, yaitu zona pelusida pertama yang berfungsi untuk menghubungkan antara zona pelusida kedua dan zona pelusida ketiga. Zona pelusida kedua ini kemudian ada zona pelusida kedua yang berfungsi untuk bekerja sama dengan membran vitelin untuk menghasilkan blokade terhadap sperma agar tidak terjadi pembuahan ganda atau tidak terjadi dua atau lebih sperma yang masuk ke dalam sel ovum. Jadi hanya satu sperma yang masuk ke dalam sel ovum. Kemudian ada zona pelusida ketiga yang memberikan sinyal bersama membran vitelin kepada zona kedua untuk memblokade sperma lain agar tidak masuk ke ovum. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya pada acara 2 ini yaitu uji kualitas semen yang meliputi uji makroskopis dan uji mikroskopis. Uji makroskopis ini terbagi menjadi uji volume, uji warna semen, uji konsistensi semen, dan uji pH derajat keasaman. Yang pertama kita bahas adalah uji volume semen. Metodenya itu melalui pengamatan dan diukur secara langsung dengan melihat pada tabung skala tabung Eppendorf. Volume semen sapi segar itu berkisar pada 2 sampai 2 ml. Kemudian yang kedua itu adalah uji warna semen. Uji warna semen ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada tabung penampung semen ya untuk mengamati warna semen. Semen normal itu berwarna putih kekuningan atau putih susu. Kemudian yang ketiga itu adalah uji konsistensi semen yang dilakukan dengan memiringkan tabung skala yang digunakan untuk menampung semen itu sebanyak 45 derajat. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kondisi semen ini berada pada kondisi cair atau kental. Kemudian yang terakhir itu adalah uji derajat keasaman atau uji pH. Dilakukan dengan menggunakan indikator pH, yaitu meneteskan semen pada indikator pH, kemudian mengamati hasilnya. Semen normal ini pH-nya netral berkisar pada 6,8 sampai 7,2. Kemudian selanjutnya adalah uji mikroskopis yang terdiri dari uji motilitas. Uji motilitas ini menggunakan alat berupa termometer, beaker glass, straw semen beku, gunting, tabung Eppendorf, pipet, kaca objek, dan mikroskop. Kemudian bahan yang digunakan itu adalah semen beku yang sudah ditowing, NaCl, cover glass, kemudian tisu, dan ada juga air hangat untuk melakukan towing. Selanjutnya ada langkah-langkah yang dilakukan untuk uji motilitas ini yaitu melakukan towing pada semen beku dengan air bersuhu 30 derajat selama 30 detik. Setelah melakukan towing, straw semen beku tadi diambil, kemudian dipotong bagian sumber pabriknya, kemudian ditekan agar semennya dapat keluar. Kemudian masukkan semen ke dalam tabung Eppendorf dan diletakkan di tempat dalam glass beaker yang sudah berada air 30 derajat tadi untuk mempertahankan semen tadi agar tetap hidup. Selanjutnya kita mengambil satu buah kaca objek, kemudian semen tadi diambil menggunakan pipet dan meneteskan satu tetes semen tadi pada kaca objek. Kemudian dengan larutan NaCl yang diambil menggunakan fluid diteteskan pada semen tadi yang berada di atas kaca objek. Kemudian setelah itu melakukan pengamatan terhadap semen tersebut melalui mikroskop dengan kebesaran 400. Selanjutnya ada uji konsentrasi. Bahan yang digunakan itu adalah semen beku yang sudah ditowing, pipet, bilik hitung, hemositometer, fluid, salpetri, eosin 0,2%, pipet, eosin, cover glass, mikroskop, dan hand counter. Metode yang dilakukan itu ya adalah mengambil terlebih dahulu hemositometer, kemudian memasangkan fluid dan mengambil masing-masing semen hingga garis 0,5. Kemudian mengambil eosin hingga garis 1/1. Nah, kemudian eosin diletakkan pada salpetri agar mudah diambil. Kemudian bagian ujung dari hemositometer itu ditutup dengan tangan dan lepas fluid. Kemudian dihomogenkan dengan melakukan gerakan memutar menyerupai angka 8 selama 2 sampai 3 menit. Kemudian teteskan ke bilik hitung, larutan tadi diteteskan ke bilik hitung, lalu diamati pada mikroskop dengan pembesaran 400 kali. Kemudian selanjutnya mencari terlebih dahulu 5 kotak pada bilik hitung, lalu lakukan pengamatan dari 5 sisi dan menghitung sperma yang ada di kotak biliknya tadi. Rumus yang digunakan dalam uji konsentrasi ini yaitu jumlah sperma pada 5 kotak itu dikalikan dengan 10 pangkat 7. Selanjutnya ada uji mortalitas dan abnormalitas semen. Dan bahan yang digunakan itu meliputi semen beku yang sudah ditowing, pipet, objek glass, eosin 0,2%, pipet eosin, bunsen, korek api, mikroskop, dan hand counter. Metodenya itu untuk mortalitas itu dengan meletakkan 3 kaca objek di tangan, kemudian mengambil semen menggunakan pipet dan meneteskan satu tetes semen pada kaca objek pertama. Lalu dan eosin 0,2% itu juga diambil dan diteteskan satu tetes pada kaca objek pertama. Setelah itu mengambil kaca objek kedua yang digunakan untuk menghomogenkan semen. Kemudian semen yang telah homogen tersebut digoreskan di kaca objek ketiga sedikit mungkin.
Selanjutnya adalah menyalakan bunsen, lalu goresan yang sudah dibuat di kaca objek 3 tadi difiksasi pada api sampai benar-benar terkena api, dan kemudian diamati melalui mikroskop dengan kebesaran 400 kali. Kemudian untuk uji anomalitas itu dilakukan dengan menghitung sperma yang memiliki bentuk yang abnormal seperti ekor yang putus atau bengkok ekornya atau kepala yang kepala 2 tidak punya kepala sama sekali. Pengamatan untuk uji anomalitas ini dilakukan pada mikroskop juga dengan kebesaran 400 kali. Tadi untuk uji mortalitas itu setelah diamati sperma yang mati, yaitu sperma yang kepala spermanya sudah berwarna merah. Uji mortalitas ini menggunakan rumus jumlah sperma yang mati dibagi dengan total sperma kemudian dikali 100%. Untuk uji anomalitas tadi menggunakan rumus jumlah sperma normal dibagi dengan jumlah sperma total kemudian dikali 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriana dari kelompok 2 dengan Asping Baca Smuti. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview tentang acara 3 praktikum ilmu reproduksi ternak, yaitu tentang sinkronisasi birahi dan seleksi ternak. Berdasarkan hasil praktikum pengamatan seleksi ternak rumian jantan yang memiliki karakteristik baik, yaitu badannya besar dengan kaki kokoh, kemudian memiliki testis yang simetris dan tangan besar dengan libido yang normal, kemudian memiliki wajah yang tegas dengan mata yang cerah, lalu minimal memiliki BCS 3 dan WL 1 untuk kambing, sedangkan untuk sapi yaitu WL 2, yang artinya mereka sudah dewasa kelamin dan dapat memproduksi anak, sehingga dapat dikatakan termasuk evaluasi unggul. Selanjutnya seleksi pada ternak ruminansia betina yang memiliki karakteristik unggul berupa vulva yang panjang dan simetris, kemudian memiliki ambing yang sama besar dan simetris juga, artinya dapat memproduksi susu yang banyak. Bentuk ambing yaitu dipengaruhi oleh faktor genetik, umur, dan masa laktasi. Kemudian memiliki wajah feminim dengan mata yang cerah, sudah WL 1 atau dewasa kelamin, dan minimal BCS-nya 3 pada ternak kambing. Hal ini agar mencegah terjadinya abortus pada induk kambing karena kekurangan nutrisi saat mengandung atau memberi pakan pada anak. Materi selanjutnya yaitu seleksi ternak unggas jantan yang memiliki karakteristik unggul berupa kondisi fisik yang sehat dengan paru yang tidak bengkok, kemudian memiliki jengkel yang tebal serta berwarna merah, bulu ayam yang mengkilat dengan kaki yang kokoh serta jalur di bawah kaki untuk mempermudah perkawinan, dan memiliki rentang sayap yang lebar dengan badan yang padat, serta mata yang jernih dengan tingkah laku yang aktif. Kemudian berumur produktif minimal umur 8 bulan sampai 2 tahun dengan bobot badan minimal 1,5 sampai 2 kg. Selanjutnya adalah seleksi ternak unggas betina yang memiliki kondisi fisik yang sehat dengan tidak ada kecacatan fisik. Memiliki karakteristik evaluasi unggul berupa paru yang tidak bengkok, jengkel tebal, bulu mengkilat, serta badan yang kokoh dan padat. Selain itu memiliki sifat modeling ability, yaitu sifat keibuan dalam mengasuh anak seperti mengalami sampai menetas. Materi selanjutnya yaitu sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi adalah teknologi reproduksi untuk penyerentakan birahi dan dilakukan setelah seleksi ternak yang berfungsi agar ternak dapat bunting dan menghasilkan kualitas ternak yang baik dalam waktu yang bersamaan. Sinkronisasi birahi biasanya menggunakan hormon progesteron pada spon vagina. Nah, fungsi dari hormon progesteron ini nanti akan menghambat sekresi FSH dan LH sehingga folikel tidak dapat berkembang dan estrogen tidak dapat dihasilkan. Kelebihan dari sinkronisasi birahi yaitu mempercepat birahi pasca anestrus, mencegah terjadinya saran head, dan efisiensi serta optimal saat proses inseminasi buatan. Kemudian kekurangan dari sinkronisasi birahi adalah tidak dapat berfungsi pada ternak yang memiliki umur yang tua serta kekurangan nutrisi dan memerlukan waktu yang lama. Alat dan bahan yang digunakan untuk sinkronisasi birahi yaitu pipa aplikator yang sudah dipotong miring dan diberikan V-gel, kemudian ada pipa pendorong, selanjutnya spon vagina yang sudah diisi oleh hormon progesteron dan sudah diikatkan pada tali dan diberi betadin. Kemudian ada alkohol untuk steril alat. Tahapan sinkronisasi birahi yaitu masukkan spon vagina pada pipa aplikator, kemudian masukkan pipa aplikator ke dalam vulva ternak dengan posisi miring dan dorong perlahan menggunakan pipa pendorong. Setelah spon vagina masuk, nantinya akan tertinggal benang di luar vulva yang akan membantu mengeluarkan spon vagina yang sudah tertanam selama 14 hari. Setelah 14 hari spon vagina dicabut, nantinya hormon progesteron akan menurun dan hormon FSH dan LH dapat berproduksi sehingga folikel dapat berkembang dan menghasilkan hormon estrogen. Sekian penjelasan tentang seleksi ternak dan sinkronisasi birahi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky sudah menjelaskan materi acara 3. Selanjutnya, saya Salsabila Haknur dengan NIM 23010120140064 akan menjelaskan materi acara 4 yang berjudul penampungan semen dan pembuatan stock solution. Materi yang digunakan dalam praktikum pembuatan stock solution meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum pembuatan stock solution ada timbangan analitik, magnetic stirrer, magnet, dan glass beaker. Nah, adapun bahan yang digunakan terdiri dari aquades, asam sitrat, fruktosa, dan tris. Metode yang digunakan diawali dengan menimbang semula bahan dengan takaran aquades 100 ml, asam sitrat 1,7 gram, fruktosa 1,3 gram, dan tris 3,03 gram. Masuk ke dalam materi dan metode dalam pembuatan vagina buatan, meliputi tabung ebonit, karet lapis dalam, corong penampung, tabung berskala, tali atau karet gelang, air hangat, dan pelicin atau vaselin. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama ada penampungan semen. Penampungan semen dapat diartikan sebagai proses kegiatan inseminasi buatan guna mendapatkan semen yang optimal, yang diharapkan kedepannya dapat memaksimalkan keberhasilan fertilisasi. Penampungan semen dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu vagina buatan, elektroejakulator,
dan pengurutan. Metode yang digunakan untuk ternak besar seperti sapi, kerbau, dan kuda biasa menggunakan vagina buatan karena dilakukan secara rutin. Untuk pengurutan dilakukan pada ternak unggas dan babi. Sedangkan elektroejakulator digunakan untuk menampung semen hewan langka karena tidak terbiasa dengan vagina buatan. Nah, informasi tambahan teman-teman, kambing dan domba juga dapat menggunakan vagina buatan. Dengan catatan, ternak-ternak ini sudah terbiasa menggunakannya. Bila masih sulit, biasa dilakukan menggunakan elektroejakulator. Sedangkan metode yang terbaik untuk ternak unggas seperti ayam dan kalkun dapat menggunakan pengurutan atau mesage karena libido yang dihasilkan rendah. Berikutnya masuk ke tahap pengenceran semen. Pengenceran semen sendiri merupakan tahap lanjutan setelah penampungan semen yang nantinya akan dibekukan dengan penambahan berbagai bahan guna memperpanjang usia hidup selama dibekukan. Adanya pengenceran semen karena sebagai contohnya sapi sekali ejakulat menghasilkan 4 hingga 8 ml. 4 hingga 8 mili. Sedangkan saat IB yang digunakan hanya berkisar 0,25. Bahan pengencer perlu dipertimbangkan dengan baik. Maka dari itu pengencer memiliki syarat, diantaranya memiliki daya preservasi yang tinggi, sifat fisik dan kimiawinya sedekat mungkin dengan semen, dan tidak toksik, serta tetap menjaga daya fertilisasi spermatozoa. Setelah dibuatnya pengencer semen, masuklah kita ke tahap pembekuan semen. Pembekuan semen merupakan tahap lanjutan setelah larutan pengencer sudah siap untuk digunakan. Pendinginan atau pembekuan dilakukan dari suhu 37 derajat Celcius ke suhu 5 derajat Celcius dalam minimal waktu 1 jam. Adapun langkah-langkah dalam pembekuan semen. Yang pertama, semen didinginkan dari 37 derajat Celcius hingga 5 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Lalu yang kedua, setelah pada suhu 5 derajat Celcius, pendinginan selama 2 jam atau 22 jam. Yang ketiga, pencetakan atau pengemasan ke dalam mini straw dalam kultab. Lalu yang keempat, ekuilibrasi di mana spermatozoa melakukan adaptasi terhadap pengencer pada kultab kurang lebih 2 jam. Nah, lalu tahap kelima, pre-freezing proses di mana straw yang sudah dikemas dimasukkan ke dalam uap nitrogen cair setinggi 4 hingga 5 cm di atas nitrogen selama 9 menit. Lalu yang keenam ada freezing. Freezing adalah saat straw direndam dalam nitrogen cair. Dan yang terakhir ada uji post thawing motility atau PTM. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah penampungan semen berfungsi untuk mendapatkan semen yang optimal, yang mana dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu pengurutan, elektroejakulator, dan vagina buatan. Pengenceran semen berfungsi untuk menambahkan volume dan menambah usia sel sperma saat dibekukan, yang memiliki syarat daya preservasi tinggi, tidak toksik, dan menjaga fertilisasi spermatozoa. Pembekuan semen adalah langkah akhir dalam mengawetkan sel sperma, yang kemudian dapat digunakan untuk IB atau inseminasi buatan. Tahapan pembekuan diantaranya semen didinginkan, dicetak, ekuilibrasi, pre-freezing, freezing, dan PTM. Halo, perkenalkan saya Karl Wijaya dengan NIM 230.101.201.238. Pada kesempatan ini saya akan berusaha menjelaskan tentang acara 5, yaitu inseminasi buatan dan deteksi kekundingan. Untuk deteksi kekundingan, bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama, menggunakan diaristek. Nah, itu mekanismenya dari urin yang dikeluarkan oleh anak akan diketahui apakah kandungan estradiol 11 alfa di dalamnya, apakah ada atau tidak. Nah, alat yang dibutuhkan adalah urin anak yang sedang mending, larutan penegas, larutan pendahuluan, dan kemudian alatnya adalah tabung kor. Cara kerjanya yaitu menuangkan urin ke dalam tabung GDD, lalu ditambahkan larutan pendahuluan sebanyak 2 tetes, kemudian agak dimungkinkan, lalu ditambah 5 tetes larutan penegas. Jika ada endapan kuning kecoklatan, maka akan diasumsikan bahwa anak tersebut sedang bundeng.
Lalu akurasinya sekitar 87%. Lalu untuk palpasi, yaitu yang pertama adalah palpasi puting, itu dengan cara memerah ambing ternak, puting ternak hingga dikeluarkan cairan. Jika warna cairannya itu bening dan agak lengket, diasumsikan bahwa ternak tersebut sedang bunting. Lalu untuk palpasi abdominal, itu dengan cara meraba perut dari ternak. Jika dirasakan fetus, berarti diasumsikan bahwa ternak tersebut bunting. Nah, yang mekanisme yang paling simpel dan sederhana sebenarnya palpasi abdominal ini karena hanya meraba perut dari ternak tersebut. Oke, untuk selanjutnya inseminasi buatan, itu sebenarnya mekanisme secara garis besar adalah mendeposisikan semen pada vagina dari ternak. Nah, ini alat yang digunakan. Yang pertama, kontainer yang di dalamnya ada cairan nitrogen dan straw, kemudian pinset untuk mengambil straw, kemudian air hangat, lalu ada tisu, ada wadah, ada bagan, ada plastik glove, ada plastik sheet, dan lalu recording. Nah, untuk pembuatan alat IP-nya, straw dari kontainer akan diambil lalu dimasukkan ke dalam air hangat dengan suhu 30 derajat sampai 30 detik sehingga mulai aktif kembali semuanya. Lalu dimasukkan straw tersebut ke dalam bagan. Lalu menggunakan cutter straw dipotong strawnya sehingga bisa digunakan. Untuk proses penyuntikan IP sendiri itu tergantung dari jenis ternak yang akan dilakukan IP.